Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahya Ferariani dari Prodi Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memaparkan materi evaluasi tengah semester dari mata kuliah pelayanan prima. Pertama, ada reliability atau keandalan. Yang biasa dibahas pada keandalan atau reliability yaitu pentingnya konsistensi dalam memberikan layanan, mengelola dan meminimalkan ketidakpastian, pengukuran dan peningkatan kehandalan proses layanan, dampak keandalan terhadap kepuasan pelanggan. Dalam konteks perusahaan software house, dimensi keandalan atau reliability dapat mencakup berbagai aspek untuk memastikan produk perangkat lunak yang dihasilkan dapat diandalkan dan berkinerja tinggi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan keandalan dalam perusahaan software house, yaitu keandalan fungsionalitas produk atau produk perangkat lunak yang dihasilkan oleh software house harus dapat berfungsi dengan baik tanpa bug atau kesalahan yang signifikan. Bisa dicontohkan seperti perusahaan software house X melakukan serangkaian uji fungsional dan penguji unit untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam produknya berfungsi sesuai yang diharapkan. Ketersediaan dan performa sistem atau keandalan juga melibatkan ketersediaan tinggi dan kinerja yang optimal dari sistem atau platform yang dikembangkan dengan contoh software house X. Gunakan teknologi. Nomor 2, asuransi yaitu jaminan. Yang biasa dibahas pada asuransi atau jaminan yaitu bagaimana membangun kepercayaan pelanggan, pelatih dan pengembangan staf untuk meningkatkan kompetensi, pengelolaan integritas dan etika dalam pelayanan, penggunaan indikator kinerja untuk menjamin kualitas layanan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan dimensi jaminan pada perusahaan software house. Nomor 3 ada tangible. Bukti fisik terdiri dari penampilan, fasilitas, peralatan, citra, kenyamanan, estetika. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, dokumentasi fisik, yaitu penyediaan dokumentasi fisik seperti buku panduan atau brosur yang dapat membantu penggunaan memahami dan menggunakan perangkat lunak dengan lebih efektif. Contohnya seperti perusahaan software house X. Nomor 4 ada responsiveness atau responsif. Responsif terdiri dari cepat tanggap, fleksibilitas, keterlibatan, komunikasi, dan kecepatan. Yang biasa dibahas pada responsiveness atau responsif yaitu yang pertama ada pentingnya respons cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan responsivitas. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pelayanan. Yang keempat, komunikasi efektif dalam situasi tanggap darurat atau perubahan. Nomor 5, empati. Empati terdiri dari keterlibatan, pengertian, perhatian, kepedulian, komunikasi, dan empati. Yang biasa dibahas pada empati itu ada 3. Yang pertama, mengapa empati penting dalam pelayanan pelanggan. Yang kedua, membangun pemahaman terhadap kebutuhan dan perasaan pelanggan. Pelatihan staf dalam keterampilan komunikasi empatik. Yang ketiga, menyediakan solusi yang memperlihatkan perhatian dan kepedulian. Berikut adalah beberapa contoh penerapan empati dalam konteks perusahaan software house. Penanganan keluhan pelanggan dengan empati, yaitu merespons keluhan pelanggan dengan sikap empati, memahami frustrasi atau kekecewaan pelanggan, dan menawarkan solusi yang memperlihatkan perhatian. Contohnya, seorang pelanggan di perusahaan software house X mengalami masalah teknis yang signifikan. Tim dukungan merespons dengan cepat, menunjukkan pemahaman atas ketidaknyamanan pelanggan, dan memberikan solusi yang memperbaiki masalah dengan cepat.